Di 2019, atlet dengan bayaran tertinggi di dunia yang kalian udah pasti kenal, Lionel Messi. Nah, pemain bola ini tuh dari Argentina yang sekarang lagi main di World Cup juga, dan dia tuh punya skill yang dribbling yang jago banget sampai bisa gocek kiper, dan skill ini tuh disukain banget sama fans-fansnya dan oleh perusahaan sponsor yang pada 2019 Messi tuh bisa bawa pulang 104 juta dolar, dan itu tuh kalau kalian hitung itu sama aja kayak Messi dapat 2 juta dolar tiap dia masukin bola ke gawang lawan. Nah, tapi kenapa sih skill Messi ini tuh sangat bernilai buat perusahaan sponsor dan fans-fansnya? Jadi eh, ini tuh dikarenakan kita tuh sangat respect banget sama skill-skill yang dipunyai sama para atlet, dan kita tuh sangat suka dengan kompetisi yang dimana kita lihat sendiri nih sekarang lagi ada World Cup 2022, kita sangat minat nonton, bisa bareng pacar, bisa bareng teman atau bareng keluarga. Nah, tapi seiring gue tumbuh, gue tuh mulai suka sama atlet yang beda, yang tadinya tuh pengen bisa gocek kayak Messi, pengen bisa jadi pemain bola kayak Ronaldo, tapi sekarang tuh jadi kagum sama pro player yang kayak Tens yang bisa main Valorant yang jago banget itu, yang mereka tuh sama kerennya kayak pemain-pemain bola yang dulu tuh gue kagumin kayak Messi dan Ronaldo. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat di sekitar rumah, anak-anak tuh bukan lagi pengen jadi Ronaldo atau pengen jadi Messi, tapi mereka tuh lebih minat sekarang untuk jadi gamers. Kalau misalnya ditanya cita-cita jadi apa, pasti pengen jadi gamers atau pengen jadi YouTuber gamers. Nah, itu tuh karena banyaknya gamer-gamer di luar sana yang udah tuh berkompetisi di turnamen-turnamen ternama yang besar, bahkan di Indonesia juga itu ada yang namanya MPL. Itu tuh yang bisa ditonton sampai jutaan orang secara online. Nah, jadi yang dibayar besar sekarang tuh bukan cuma pemain bola kayak Messi atau Ronaldo, tapi juga tim-tim e-sport besar. Itu tuh bahkan bisa bawa pulang sampai jutaan rupiah dari satu turnamen doang loh. Nah, inilah yang disebut oleh dengan industri game yang semakin berkembang dengan banyak investor, dan sekarang tuh disebut sebagai industri e-sport. Nah, dari semua prospek-prospek tadi yang disebutin sama Rivel, skill-skill gaming ini masih kurang diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Kalau lu suka banget main game, orang tua lu pasti sering ngomong, main sana sih keluar olahraga gitu. Main game mulu, mau jadi apa sih? Kalau enggak, kerjain kayak hal yang lebih berguna. Gua nggak bilang kalau main game mulu itu bagus. Tapi yang mau kita bahas adalah main game ini perlu skill-skill yang bener-bener diasah untuk menjadi jago dan perlu diapresiasi lebih. Nah, coba kita bahas skill-skill yang diperluin buat menang di game Valorant, Fortnite, Dota, dan juga game-game kompetitif lainnya. Game-game ini juga beda layaknya basket dan futsal yang memiliki cara bermain yang berbeda dan sistem yang berbeda. Di Valorant, cara untuk kita menang adalah untuk memenangkan 13 ronde terlebih dahulu daripada musuh yang memenangkan 13 ronde. Sedangkan Fortnite, kita akan diturunkan di sebuah pulau dengan 100 musuh yang dimana kita harus lawan sehingga kita menjadi player terakhir di pulau tersebut. Sedangkan Dota, kita harus menghancurkan base musuh terlebih dahulu daripada musuh menghancurkan base kita. Dari ketiga game ini dan game-game kompetitif lainnya, ada 3 skill umum yang biasanya diperluin. Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada mechanical skill. Anggap aja kayak piano, ada flow musik, tempo, dan timing yang diperluin untuk memainkan alat musik tersebut. Nah, para pemain e-sport ini butuh juga aim dan skill untuk menggunakan ability mereka di dalam game secara pas dan tepat untuk bisa mengalahkan musuh. Mereka juga perlu memprediksi gerakan musuh dalam waktu cepat. Mereka mencet banyak tombol dalam waktu cepat untuk mengatur sebuah pasukan. Biar gampang gambarin ya, itu udah kayak main game klasik Mario Bros. Tapi bukan cuma ngatur satu Mario, tapi ngatur 200 Mario di 200 layar yang berbeda dan juga level yang berbeda. Dan Marionya sekarang bukan cuma hanya loncat dan lari, tapi dia bisa teleport, menembak energi yang harus dilakukan sepersekian detik. Nah, yang kedua ini ada strategic skill. Nah, skill ini tuh yang ngatur taktik secara lebih luas ya. Jadi kalau kita ambil contoh, anggap aja game catur. Nah, dimana kita tuh harus ngatur serangan dan serangan balik. Tapi bedanya, ini tuh di game itu ada update berkala yang terjadi di sebuah game tiap minggunya, atau kalau misalnya game yang lebih kompetitif itu bisa aja setiap beberapa hari. Nah, update ini tuh bukan hanya seperti kayak penambahan skin atau kayak kosmetik dalam game yang memperindah game itu, tapi ini juga adanya sistem baru atau misalnya ability baru, ada kemampuan baru, ada map baru, ada hero baru yang membuat para player tuh harus adaptasi lagi secara berkala. Jadi kayak nggak cuma mereka tuh nggak cuma latihan, tapi harus juga membuat teori baru dalam sistem game tersebut, karena kan game update terus ya secara berkala. Nah, kalau digambarin itu kayak game basket, update terus rule-nya tuh, peraturan di update terus, dimana seminggu kemudian 3 point jadi 4 point, terus tiba-tiba pemainnya boleh main pakai kaki atau gimana gitu kan, itu contohnya ya. Nah, kalau gini tuh kan timnya yang bisa tim yang bisa nemuin strategi baru itu adalah tim yang unggul kan, yang bisa
adaptasi lebih cepat. Nah, inilah yang terjadi di industri e-sport tiap ada update. Tiap tim yang paling kreatif lah yang bisa unggul dalam kompetisi e-sport. Nah, yang terakhir adalah leadership skill. Ketika bermain, para player e-sport pasti menggunakan voice chat atau comms untuk berkomunikasi dengan timnya. Ini yang bikin tim-tim Dota bisa mengkoordinir serangan 5 orang sekaligus. Skill ini juga yang menjadikan kapten dari tim bisa membawa rekannya mengambil keputusan mendadak di keadaan genting. Dan menurut kita, skill leadership ini sama halnya dengan yang dilakukan ketua dan kapten di mana saja. Mencari opportunity, mengambil keputusan, dan menginspirasi anggota. Oke. Dari ketiga skill tadi, ada satu kesamaan, yaitu semuanya berasal dari mental dan bukan fisik. Beda dengan basket yang dimana tuh kita harus tinggi biar bisa dapat advantage lebih dari atlet lain. E-sport ini tuh sangat aksesibel dari orang yang tinggi atau orang yang pendek, mau laki-laki atau perempuan atau tua atau muda, itu tuh sangat bisa diakses oleh mereka. Nah, bahkan untuk orang-orang yang memiliki disabilitas itu juga tetap bisa punya akses. Bahkan banyak orang yang punya disabilitas tapi tetap memecahkan rekor di dunia e-sport ini. Nah, kita di sini juga bukan mau ngunggulin e-sport doang, meskipun ada beberapa kekurangannya, yaitu mungkin kurang aksesibel buat orang-orang yang belum punya akses ke internet dan perlu banyak banget jam terbang dan waktu latihan untuk bisa jago dan benar-benar mendalami industri e-sport ini. Nah, meskipun dari kekurangan yang tadi, skill-skill ini tuh udah menurut saya dari penjelasan kita tadi, itu udah cukup banget untuk bisa dihargain di Indonesia. Nah, lanjut lagi ke topik berikutnya, sangat disayangkan banget kalau misalnya para atlet ini tuh yang tradisional maupun yang e-sport ini seringkali diremehkan atas prestasi mereka, di mana banyak yang menganggap bahwa prestasi mereka itu tuh tidak membawa value yang baik di dunia kerja. Padahal dengan pengalaman karir mereka itu tuh dapat membangun value yang cukup baik seperti disiplin, tekun dan kerjasama saat menjadi atlet tersebut. Dan bayangin apa aja value yang bisa didapat oleh pemain e-sport dari mechanical skill, dari strategical skill dan leadership skill yang tadi udah kita sebutin. Harusnya statement-statement di atas udah cukup menggambarin kenapa e-sport itu dan video game pantas untuk dapat apresiasi lebih oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari penjelasan kita tadi, kita harap industri e-sport di Indonesia bisa lebih maju lagi, dan setelah statement-statement kita seperti mechanical skill, strategical skill, dan leadership skill itu bisa cukup meyakinkan untuk masyarakat Indonesia menganggap bahwa e-sport ini adalah salah satu industri yang membangun value bagi atlet-atletnya. Dan semoga player-player e-sport dan juga gamers-gamers Indonesia diapresiasi dan bisa lebih maju. Terima kasih, saya Akmal Fadila. Saya Rivelino Seva. Mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.